Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Hora Sampurasun, Sugeng Rahu, Tabik pun, salam sejahtera bagi kita semua, merdeka. Saudara-saudara sekalian, salam ini mencerminkan kekayaan bangsa Indonesia yang plural, baik dari sisi agama maupun budaya. Dalam video kita ini akan membahas bagaimana gereja berperan dalam membangun pluralisme agama di Indonesia, khususnya melalui dialog antar agama dan sikap toleransi. Mari kita belajar bersama bagaimana kasih Kristus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat majemuk. Tentu kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Kita memiliki banyak suku, budaya, bahasa, dan juga agama. Perbedaan ini adalah kekayaan bangsa, tetapi juga bisa menjadi tantangan jika tidak disikapi dengan bijaksana. Karena itu, sikap saling menghormati dan toleransi sangat dibutuhkan, termasuk bagaimana peran gereja sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Nah, pada video ini akan membahas bagaimana gereja berperan dalam menghadapi pluralisme agama, khususnya melalui dialog antara agama dan sikap toleransi agar terciptanya kehidupan yang damai dan rukun. Mari kita bahas satu persatu dari pembahasan ini, yaitu yang pertama yaitu pengertian gereja. Gereja bukan hanya gedung tempat ibadah, tetapi kita dapat mengartikannya bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama. Selain beribadah, gereja juga memiliki tanggung jawab sosial, yaitu mengajarkan kasih, menjaga perdamaian, dan membangun hubungan yang baik dengan semua orang, termasuk yang berbeda agama. Selanjutnya yaitu pengertian pluralisme. Pluralisme ini berarti hidup dalam keberagaman. Pluralisme ini bukan hanya mengakui adanya perbedaan, tetapi juga menghargai perbedaan, tidak memaksakan keyakinan, mau hidup rukun dan damai. Pluralisme mengajarkan kita untuk tetap berbeda, tetapi tetap bersatu. Selanjutnya itu pengertian agama. Tentu kita tahu bahwa agama itu adalah kepercayaan kepada Tuhan yang mengatur cara beribadah, cara hidup yang baik, sikap moral, dan kehidupan sehari-hari. Agama seharusnya menjadi sumber kedamaian, bukan sumber konflik. Gimana pluralisme agama di Indonesia? Jadi pluralisme agama di Indonesia adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Hal ini sesuai dengan sembahyang Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Jika disikapi dengan baik, keberagaman agama menjadi kekuatan, namun jika disikapi dengan salah, bisa menimbulkan konflik. Karena itu, toleransi sangat penting. Nah, peran gereja dalam dialog antara agama atau komunikasi dan kerjasama antara umat beragama ada beberapa, yaitu yang pertama, berkomunikasi dengan agama lain secara sopan. Kedua, bekerja sama dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Ketiga, tidak merendahkan atau memusuhi agama lain. Tujuan dialog ini bukan untuk berdebat, tetapi untuk saling memahami. Gereja dan toleransi agama. Toleransi beragama berarti menghormati perbedaan keyakinan tanpa harus mengubah iman sendiri. Gereja menanamkan toleransi dengan cara yaitu mengajarkan kasih dan perdamaian, menolak kekerasan atas nama agama, dan ketiga, mengajak jemaat hidup rukun dengan semua orang. Dengan toleransi, masyarakat bisa hidup aman dan harmonis. Gimana contoh dialog antar agama? Contoh dialog antar agama yang bisa kita ambil di sini ada beberapa, yaitu yang pertama, contoh dialog kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita bertetangga dengan orang yang berbeda agama dan kita harus saling menyapa dengan ramah, mengucapkan selamat hari raya kepada teman yang berbeda agama, dan tidak memutar musik keras saat tetangga sedang beribadah. Ini disebut dialog kehidupan karena terjadi secara alami dalam keseharian. Selanjutnya itu contoh kedua, yaitu contoh dialog karya atau kerjasama. Gereja, masjid, dan pura bekerja sama membantu korban bencana alam. Kedua yaitu pemuda lintas agama melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Contoh ketiga yaitu kegiatan donor darah yang diakui semua agama dan walaupun berbeda keyakinan tetapi bekerja sama untuk kemanusiaan. Contoh ketiga yaitu contoh dialog antar tokoh agama, yang dimana pendeta, imam, dan pemuka agama lain bertemu untuk mencegah konflik. Kedua, diskusi antara tokoh agama tentang perdamaian dan toleransi. Tiga, tokoh agama bersama-sama mengimbau umat agar tidak terprovokasi isu sara. Dialog ini memberi contoh sikap damai kepada umatnya. Bagaimana contoh toleransi beragama? Yaitu yang pertama, menghormati ibadah agama lain. Tidak ribut di dekat gereja saat kebaktian.
tidak mengganggu azan atau ibadah agama orang lain, dan menghormati hari besar keagamaan orang lain. Tidak memaksakan keyakinan, yang dimana tidak memaksakan teman ikut beribadah ibadah kita. Kedua yaitu tidak menghakimi agama lain sebagai paling salah. Baru ketiga yaitu menghormati pilihan iman setiap orang. Kita hidup rukun dalam perbedaan, yaitu berteman di sekolah tanpa melihat agama, bekerja sama kelompok dengan siapa saja, berorganisasi lintas agama. Yaitu bijak di media sosial, yaitu tidak menyebarkan berita hoax tentang agama lain, tidak menulis komentar kebencian, dan menggunakan kata-kata yang sopan. Bagaimana contoh peran gereja dalam toleransi? Yaitu gereja mengajarkan kasih dan perdamaian dalam khotbah, mengajak jemaat menghormati agama lain, ikut kegiatan lintas agama di lingkungan masyarakat, dan menolak kekerasan dan ujaran kebencian atas nama agama. Bagaimana dampak positif dialog dan toleransi, atau bagaimana juga dampak negatif ketika disalahpahami? Dampak positif yang perlu kita tahu yang pertama yaitu masyarakat menjadi rukun, tidak mudah terjadi konflik antar agama, mengurangi prasangka, tidak mudah curiga atau membenci. Persatuan bangsa semakin kuat sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan kerjasama sosial meningkat, gotong royong lintas agama, serta masyarakat lebih dewasa dan menghargai perbedaan pendapat. Bagaimana contoh dampak negatif jika disalah paham? Yaitu yang pertama, salah pengertian toleransi, menganggap semua agama sama dan tidak perlu keyakinan. Padahal toleransi ini mencampuradukan iman menjadi lemah. Orang ikut dialog tanpa memahami agamanya sendiri, bisa menimbulkan kebingungan imannya. Ketiga yaitu dialog tidak tulus. Dialog dipakai untuk kepentingan politik, dialog berubah jadi debat dan saling menyalahkan. Keempat yaitu toleransi berlebihan, takut menyatakan iman sendiri, mengalah demi damai palsu. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini teman-teman, bahwa dialog antar agama dan toleransi ini sangat membantu masyarakat hidup rukun dan damai. Gereja berperan penting dalam membangun sikap saling menghormati, namun dialog dan toleransi harus dilakukan dengan pemahaman iman yang benar dan niat yang tulus. Baik, demikian dari pembahasan hari ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Saya harap teman-teman semua memahami dan juga mencerminkannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Horas Sampurnaum, Sugeng Rawuh, salam sejahtera bagi kita semua, merdeka.